Aksi Jokowi bisa bikin ngamuk Cina dan gugat RI ke WTO. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Pada 1 Januari 2020 kita telah memulai pelarangan ekspor biji nikel. Hasilnya, nilai ekspor nikel semula hanya 17 triliun rupiah atau 1,1 miliar US dollar di akhir tahun 2014 melonjak meningkat menjadi 326 triliun rupiah atau 20,9 miliar US dollar pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali lipat. Perkiraan saya tahun ini akan tembus lebih dari 468 triliun rupiah atau lebih dari 30 miliar US dollar. Ini baru satu komoditi saja. Oleh sebab itu, keberhasilan ini akan dilanjutkan untuk komoditas yang lain. Dan mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Saya ulangi, mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji boksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian boksit di dalam negeri. Presiden RI Joko Widodo resmi melarang kegiatan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Larangan biji bauksit ke luar negeri mempertegas amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan minerba. Larangan ekspor biji bauksit tentunya akan merugikan negara yang saat ini mengandalkan impor bauksit dari Indonesia, khususnya adalah Cina. Negara tirai bambu itu juga adalah penikmat utama bauksit di Indonesia dalam catatan Perhimpunan Ahli Perkembangan Indonesia atau PNHT. Produksi biji bauksit Indonesia per tahun diperkirakan mencapai 40 juta ton, di mana 35 juta sampai 36 juta tonnya diekspor ke Cina. Sementara Indonesia hanya bisa menyerap 6 juta ton untuk kebutuhan dalam negeri. Negara pengimpor biji bauksit Indonesia saat ini adalah Cina, sehingga apabila pelarangan ekspor dilakukan tahun 2023, maka bisa dipastikan Cina akan dirugikan, karena pabriknya akan mengalami kekurangan stok biji bauksit yang akan diolah. Kata Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia PHP Rizal Kasli kepada CNBC Indonesia. Memang Indonesia bukan negara satu-satunya pengekspor bauksit ke Cina, namun Indonesia menguasai 4% cadangan bauksit di dunia. Lalu apakah aksi Presiden Jokowi melarang ekspor bauksit akan membuat Cina mengamuk dan membawa RI dalam gugatannya agar Organisasi Perdagangan Dunia, karena seperti yang diketahui bahwa Indonesia saat ini masih bersengketa gugatan hukum di WTO oleh Uni Eropa atas kebijakannya melarang ekspor biji nikel. Nah, kali ini Presiden Jokowi juga kembali beraksi dan juga melarang ekspor biji bauksit demi kepentingan pengembangan industri hilirisasi di dalam negeri. Untuk menciptakan nilai tambah yang lebih baik, pengamat energi dan juga ekonomi Universitas Gadjah Mada Fahmi Raden menilai, sebenarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba sebelum direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sudah mengamanatkan pelarangan ekspor hasil tambahan dan minerba tanpa dihilirisasi di dalam negeri paling lambat pada 2014. Namun adanya penentangan dahsyat dari perusahaan tambang dan ancaman WTO, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mundur untuk memperlakukan larangan ekspor tersebut. Baru saat ini Presiden Jokowi berani melarang ekspor biji nikel dan juga bauksit. Kata Fahmi mengenai akan adanya gugatan baru di WTO oleh Cina sebagai penikmat utama bauksit Indonesia. Kami hanya menjawab para penentangan dari WTO harus dilawan meskipun bisa berujung pada kekalahan. Namun proses persidangan gugatan WTO sampai keputusan final butuh waktu sekitar 4 tahun. Selama 4 tahun pelarangan ekspor bauksit harus tetap dilakukan hingga penghasilan ekosistem industri bauksit dari biji bauksit dan juga produksi hingga produk turunan. Adapun produk turunan yang dihasilkan melalui hilirisasi bauksit berupa aluminium sebagai bahan baku industri mesin dan juga konduktor.
Presiden Jokowi secara belak-belakan juga mengatakan bahwa ia mempersilahkan negara-negara yang akan melakukan gugatan ke WTO atas kebijakan itu. Jika digugat takut maka mundur tidak jadi. Ya, tidak akan jadi negara maju. Saya sampaikan kepada Menteri terus-menerus tidak boleh berhenti, kita berhenti di nikel. Larangan ekspor tapi yang lain, kata Jokowi. Presiden RI Joko Widodo berhasil lagi. Presiden Joko Widodo geram upaya pemerintah untuk mengekspor nikel seperti dihambat oleh negara-negara maju yang tidak ingin melihat Indonesia berubah status. Dari negara berkembang menjadi negara maju, mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembangnya ada yang maju. Menjadi negara maju juga banyak yang gak rela dan itu yang manusiawi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat mengomentari ekonomi politik terkait gugatan Uni Eropa dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terhadap penyetopan ekspor nikel oleh Indonesia. Indonesia kalah dengan gugatan itu. Indonesia menghentikan ekspor nikel bahan mentah dan menggenjot hilirisasi industri. Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di WTO dan kalah. Tapi apa kita langsung ingin berhenti? Begitulah kata Jokowi lewat akun Twitternya pada hari Selasa 10 Januari. Menurut Jokowi, kondisi ini seperti zaman VOC. Menguasai Indonesia berabad-abad lalu, bila dulu ada kerja paksa dan tanam paksa, kini ada ekspor paksa. Yakni lewat gugatan Uni Eropa di WTO yang memaksa Indonesia mengekspor nikel mentah. Padahal Indonesia ingin nikel diolah di dalam negeri. Tidak bisa kita biarkan lagi ekspor bahan mentah itu. Jokowi menyebut ada negara maju yang ingin mempertahankan posisi Indonesia sebagai negara berkembang. Banyak negara maju yang tidak rela melihat negara berkembang menjadi negara maju. Namun demikian, lanjut Jokowi, Indonesia tidak perlu berkecil hati dan takut soal kekalahan Indonesia atas Uni Eropa dalam gugatan di WTO. Akan ada babak kedua lewat banding yang diajukan oleh Indonesia. Semua negara ingin maju, negara maju ingin mempertahankan negaranya tetap maju. Negara berkembang berusaha menjadi negara maju, ada juga negara maju yang tidak ingin melihat negara berkembang jadi negara maju. Begitulah paparan Jokowi. Ekonomi Indonesia diprediksi mampu tumbuh 4,5% hingga 5% pada tahun 2023. Meskipun ekonomi negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa akan menjadi rentan akibat lonjakan inflasi dan pengecatan moneter, menurut dia, ekonomi negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa berpotensi lebih rentan akibat kenaikan inflasi dan pengasapan moneter. Sementara Cina yang menjadi mitra dagang terbesar pada pajak negara termasuk Indonesia menunjukkan indikasi perbaikan sunjalan. Dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19, hal yang sama juga terjadi dengan inflasi global pada tahun 2023 yang memang masih berpotensi meningkat. Namun, koran memperkirakan tingkat inflasi diprediksi lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan tidak banyak mengganggu tingkat konsumsi secara agregat. Kendati demikian, dampak dari inflasi global pasti akan menekan daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan kemungkinan juga masih menahan pemulihan mobilitas secara jauh. Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bakal terlibat dalam divestasi saham PT Vale Indonesia. Tbk Vale wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51% sebagai syarat untuk memperpanjang kontraknya di Indonesia dari kontrak karya atau KK. Menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas terkait hal tersebut bersama dirinya dan kementerian terkait seperti Menteri ESDM, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi. Erick mengungkapkan dalam proses divestasi tersebut pihaknya akan melakukan seperti apa yang dilakukan pada PT Freeport Indonesia. Keterlibatan pemerintah dalam hal ini lantaran Vale menjadi penting karena merupakan produsen nikel karena Indonesia salah satu negara yang memproduksi nikel. Sebelumnya Kementerian ESDM skala itu menyampaikan pembahasan investasi Vale Indonesia ke negara terus berjalan. Vale sendiri telah mendivestasikan sahamnya 20% kepada holding BUMN. Pejabat Gubernur Bangka Belitung sekaligus Dirjen Penerbang Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin saat itu mengatakan DPR akan membentuk panitia kerja atau pajak untuk mengevaluasi izin pertambangan kontrak karya Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus. Adapun untuk mendapatkan proses perpanjangan menjadi UPK tersebut, Vale setidaknya wajib mendivestasikan sahamnya sebesar 51% ke negara. Sementara mengutip dari Brussels, adapun kepemilikan saham Vale Indonesia yakni 20%, PT Indonesia Sahan Aluminium persero 43,79%. Publik pemerintah dipastikan akan mendapat durian runtuh dari ekspor nikel yang sudah dilakukan hilirisasi.